Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No semangat jawab uluk salamna, abi doakeun panjenengan sadayana engke weh ka bumi kengeng artos 8 juta. No kena hujan mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, dijauhkan dari wabah dan musibah, dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin Allahumma ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi haqqa hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satid wal ustazah yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada khinal kiram al Ustadz Ali yang kami hormati dan yang kami ta'zimi. Wabil akhos kepada al Ustadz Nur Sidik yang kami hormati dan yang kami taati. Wabil akhos kepada panjenenganipun al Ustadz Haji Irfan Nur Sidik, Bopo Ustadz Haji Nur Kesin ingkang tansah kaula hormati nuninjih, ingkang kala cadong barokah ilmu ugi barokah doanipun. Wabil akhos kepada sadayana para ajengan, para tokoh ulama yang tidak bisa kami sebut asmo karimnya, tidak mengurangi rasa takdim kami yang kami hormati dan yang kami taati. Wabil akhos kepada panjenenganipun Ibu Nyai Hajah Nur Hayati selaku Ketua PAC Muslimat Kecamatan Kersana beserta anggota yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabil akhos kepada panjenenganipun Bapak Haji Komara, Ibu Hajah Epon Siti Aisyah kan tansah kula hormati nuninjing kang kaula muliakan. Wabil akhos kepada Ketua Panitia Penyelenggara, Ketua DKM Baitul Mukminin, mudah-mudahan seluruh keluarga besar jamaah Masjid Baitul Mukminin selalu ditetapkan imannya, ditetapkan Islamnya, ditambahkan ihsannya. Amin Allahumma. Tanfidiyah Suriyah Nahdlatul Ulama Ranting Kradenan. Wabil akhos kepada Muslimat Nahdlatul Ulama, Fatayat Nahdlatul Ulama, keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor, rencang-rencang Banser sing lagi ngadeg ngayeyer ingkang tansah kula hormati nuninjing kang kaula muliakan. Wabil akhos kepada keluarga besar jamaah Maulid Simtuduror ugi dumateng seluruh keluarga besar dari Fatayat Muslimat ingkang tansah kula banggakeun, dan bapak-bapak ustadz yang ternyata ngapunten tang wingking ngapunten nun sewu. Oh nggih, niki ngapunten mohon izin dereng wonten seratanipun Romo Kyai Haji Abdul Wahid saking tlatah Cimunding. Dumateng panjenenganipun akhinal kiram Romo Kyai Haji Abdul Wahid saking Cimunding ingkang tansah kula hormati, ingkang kula cadong barokah doanipun. Pangapunten niki teng wingking Romo Kyai, mugi-mugi rawuhipun para kiai, para masyayikh lan sedaya para ustadz wonten ing tlatah Masjid Baitul Mukminin dadosaken berkah maslahah pengawasan dinten menika. Amin Allahumma. Wabil akhos kepada aparatur pemerintah desa Kradenan,
panjenenganipun Bapak Kepala Desa, Bapak Kuwu Jamhuri beserta perangkatnya, Bapak Sedes, Bapak Kadus, Bapak Ketua KMD, Bapak Ketua PPD, Bapak Kaur, Bapak Kaum, Bapak RW, Bapak RT di Desa Kradenan yang kami hormati dan yang kami muliakan. Wabillahi khusus kepada Ketua Panitia, para donatur, para agnia, para dermawan, yang mudah-mudahan seluruh para donatur diberikan sehat panjang umur, muringkang manfaat ingkang barokah, sumrambah kepada kita para jamaah, amin Allahumma. Seluruh para tamu undangan, santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing prawan-prawan muga-muga cepet payu laki, sing duda randa enggal uli ganti, sing bujang-bujang dan cepet rabi, sing tua-tua moga-moga pada cepet enggal entuk rezeki, enggal angkat haji Allahumma. Yang pada nangtung jumeneng ngadeg imane sing pada jejeg, sing pada lenggang geliasah, sing pada ahli ibadah. Seluruh para tamu undangan, Bapak Haji, Ibu Hajah, para calon haji, para calon hajjah, hadirin hadirat, wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Gusti Allah ndawaken innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya pada dasarnya manusia ini makhluk yang sukanya ngeluh. Dikasih panas ngarsula, dikasih udan baya ngarsula, giliran dikasih udan bareng panas gone ngarani jarene udan poyan alias udan ketek. Udan panas benter jawah kabeh nikmate Gusti. Yang kehujanan dina niki insyaallah segala penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Turun hujan hari ini sampai blobor celake, mudah-mudahan dadi blobor kabeh dosane, amin Allahumma. Dicek suara dulu yang sami berdiri, assalamualaikum. Yang duduk yang di teras masjid, assalamualaikum. Sebelah kiri, halo. Iya, masih sadar? Alhamdulillah. Kebagian snack mboten? Kebagian. Moga-moga sing pada kebagian snack pun dikasih rezeki ingkang barokah, amin Allahumma. Ada adab yang kita lakukan ketika hujan. Yang pertama, kita tidak boleh mencela hujan, nggak boleh ngelek-elek udan, ora pareng moyoki udan. Contoh, nembe ngaji ketemu mumpuni udan, dasar udan ra pengertian. Ada yang tadi ngersula begitu? Ada? Nggak boleh ngarsula ketika hujan, karena ketika hujan turun Gusti Allah mutus malaikat Mikail. Malaikat sinten? Malaikat saha? Malaikat Mikail diutus oleh Gusti Allah nyampekna rejeki kanggo menungsan nang alam bumi. Dadi sapa bae kok ketika hujan turun malah ngelek-elek udan, tandane soyiban nafian. Pak banser sing banter, Allahumma soyiban nafian. Grup suara, paduan suara, Allahumma soyiban nafian. Sound system aja ketinggalan, Allahumma soyiban nafian. Artinya ya Allah dadosaken jawah menika jawah ingkang gawa manfaat. Allahumma, Allahumma. Bu, dalam iya apakah ge wong Sunda apa wong Jawa? Jawa apa Sunda? Campur ayah Sunda anak Jawa akeh ngapunten pisan abi teh tiasa bahasa Sunda, tiasana cuman salit-salit wungkul, jadi hapunten pisan engke bahasana campur sari wae. Mohon iya ngajina sampai jam sabaraha Ibu? Jam sabaraha? Jam 5 sore. Ya Allah, abi naik jam 2 lebih 1/4,
turunnya jam 5 sore, berarti ngajinya 2 jam setengah. Ya Allah, iku ngundang apa ngontrak? Mudah-mudahan sampai punah acara tak aya naonnya, tak aya halangan, bahasa Sundanya naon, tak aya halangan tuh kan bahasa Sunda macet malah. Moga-moga tidak ada halangan satu apa. Amin Allahumma, amin Allahumma. Bu, ini berdiri ikhlas, nangtung ikhlas, duduk na praktis, bokong yang lemprak sikliatis ikhlas, sampai anak tos melar, jujur wae, iya tos hujannya berhenti, hujannya reda. Hapunten Kiai Haji Abdul Wahib, saya iya punya kemampuan alhamdulillah bisa nyetop hujan. Ketawanya jangan ngecek sampean. Ini saya ngomong beneran, kula bisa ngendek udan, cuma ora kepenak karo Gusti Allah. Udan gak udan kan kabeh kersane Gusti. Manusia hanya bisa menerima, mensyukuri, oge mengolahna. Maka Allah ngendikaaken wa nazzala minas samaa'i ma'am mubarakan. Gusti Allah menurunkan air hujan dari langit mubarakan, gawa barokah, gawa barokah. Nyatane kersana keradenan tuh jagungnya ijo-ijo, panennya alhamdulillah makmur. Niki marakna barokah, nyatane jenengan sehat walafiat, anake pada sehat-sehat, semangat ibadah, merga udan dadekna barokah. Bu, bentar, ini kudu disiapin dulu nih, soalnya ngajinya kalau nggak fokus eman-eman, ngundang mumpuni jauh-jauh untuk nepi-nepi dah sampai di keradenan, dalane bosok di sebelah mana. Mungkin mah halus kabeh. Saumpama hujan deui panjenengan sadayana engke asup ka masjid mawon nggih Bu nggih. Nggih Bu nggih. Asup ka masjid wae, tos panjenengan istirahat dulu, dudukna nu sae, dudukna nu sakeco, kanti ngajina dilanjut sampai jam 5 sore. Ya, ini udan maning gara-gara mumpuni sombong sih. Titi paring udan maning. Wa asa an takrahu saya wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu saya wa huwa syarrul lakum. Jadi manusia jangan suka nyepelein barang sepele, karena bisa jadi Allah ngangkat derajat kita dari hal yang sepele. Itu plastik tiker dibeli harga 5.000 buat dijagongi, dibokongi plus dientuti sekalian. Tapi setelah hujan datang yang tadinya di pantat naik ke kepala, mulian tuh plastik, mulia tuh sarwa kayak masyarakat di keradenan, di masyarakat aya masalah biasa, di masyarakat sama tetangga aya problem biasa. Tapi sengit benci jangan kelewatan, karena sewaktu-waktu kita justru butuh sama orang yang dibenci, sama orang nu disengit itu. Betul? Laras? Mangga baca sholawat dulu kersane udan ingkang gawa barokah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika Allah, ya Nabi salam alaika, ya Habib salam alaika.
alaika salawatullah alaika asyraqal badru alaina fantafat minhul buduru misla husnik mara'aina qatu ya wajah sururi Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya Muhammad ya arusal ghafiqaini ya muayyad ya mumajad ya imam mal qiblataini Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri anta iqsiru wa ghali anta misbahu suduri Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallu ala Nabi Muhammad. Ganti bacaan sholawat ini, naik ke panggung sini sekalian nggak apa-apa, sini deket sini hati-hati aso Pak Banser direwangi Pak Banser sini punten nggih Bu Aja ngapunten karunya bocah cilik pada kudanan melas durung sunatan. Nah duduk sini deket sini pinter pisan ya anak-anak kita, generasi kita, putra-putri jenengan sing pada diajak maring pengajian, moga-moga dijadikan anak yang solih-solihah, anak yang qurratu ayun. Anak-anak kita sing pada diajak ngaji dinaiki, mudah-mudahan dijadikan anak yang qurratu ayun, sing saged mendem jronjong-jondur karo wong tua, hasil maqasidana ngilmune sing manfaat sing barokah. Amin Allahumma. Bu udan alhamdulillah ini yakin ngajinya sampai jam 5 sore. Ibune kuat sampai jam 5 sore kuat. Bapaknya sanggup oh, bapaknya sanggup, ibune kuat, aku ra melu-melu. Mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa. Allahumma. Ini langsung dikasih contoh ayatnya Gusti Allah, wa nazzala minas samaa'i ma'am mubarakan. Udan niki saka langit gawa barokah kanggo menung sanang bumi. Allahumma. Tapi kenapa akhir-akhir niki udane kok malah ternyata ana banjir bandang, ana banjir bah, ana banjir rob,
anak tanah longsor, anak tanah bergerak. Apa iya udan malang gawa musibah? Kan ya masa Gusti Allah belenjani karo ayate kan boten mungkin. Ternyata udan tetep barokah. Arane musibah doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Kerusakan nang darat lan kerusakan nang langit, nang langit nang laut iku kabeh merga polae manungsa, merga ulae tangane menungsa. Maka contoh kecil, dulu sebelum ada BMKG, wong tua kita memprediksi cuaca ikut tepat. Tak ulang, walaupun suaranya rada kurang jelas gara-gara lagi balapan karo suara udan karo suarane mumpuni, harus pakai tenaga ekstra. Sallu ala Nabi Muhammad. Bu, dulu zaman kolot, orang tua kita nebak musim prediksinya itu tepat, padahal dereng onten arane BMKG bak. Tapi kalau orang tua kita bilang mangsa kepitu ya mangsa kepitu, mangsa kemaro ya mangsa kemaro, musimnya udan ya musim udan. Tapi di zaman kita sekarang cuaca sudah tidak bisa diprediksi, padahal anak yang namanya BMKG, tapi ternyata cuaca tidak menentu. Kenapa? Arane wong Temanggung Jawa Tengah ada disebut datang suatu masa yang disebut nolo mongso. Cara di Cilacap nyebutnya nyala mangsa. Mangsa itu musim, nyalai berarti apakah kita yang nyalai musim, apakah musimnya yang nyalai kita? Kenapa kok cuaca sudah tidak bisa diprediksi? Ataukah prediksi kita yang meleset? Maaf, nyala mangsa bukan musim yang nyalai kita, tapi kita manusia yang telah berbuat salah sehingga musimnya pun sudah tidak bisa diprediksi. Contoh kecil, kita manusia yang nyalai musim. Cempe itu anak kambing, Bu. Bahasa Sundanya cempe eta anu embe. Betul? Embe minum susunya sama kambing. Bahasa kersananya cempe nusune karo wedus. Betul? Tak ulang. Bu, cempe nusune karo pedet, nusune karo sap, gudel nusune karo keb, bayi nusune karo ibu. Pinter nemen nggih bocah. Esi pada nusu. Sing umbelan gigi. Jelas nemen bahasa matane sorote tajam. Enggak. Bayi kudune nusune karo, pinter banget ki bocah. Itu semestine bayi nusune karo ibu, tapi nyatane di zaman saiki ake bocah nusune karo sap. Berarti bukan musim yang nyalai kita, tapi kita sing nyalai musim. ASI, air susu ibu adalah susu terbaik yang dirahmati oleh Gusti Allah. Untuk apa? Untuk kekebalan manusia. Tapi gara-gara saiki ake bayi ora nusu karo ibune, malah nusune karo sapi, maka jangan heran sekarang penyakit macam-macam, virusnya merajalela. Kita ikut berbela sungkawa
banyak anak bayi yang meninggal dunia gara-gara penyakit ginjal akut yang katanya disebabkan dari minum obat sirup terlalu sering sehingga masuk ke dalam tubuh banyak zat kimia yang telah tidak lulus uji coba. Sirup kene nyebutnya sirup apa sirop? Sirup apa sirup? Sirup. Kemarin tetangga saya habis buka puasa Senin Kemis adzan asar terlebih dahulu ibu, mangga diperangaken kanthi hikmat. Shallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita sudah baca doa setelah adzan. Kemudian ini waktunya persis ketika hujan turun, dan diantara adzan dan iqomah adalah salah satu waktu mustajabah untuk berdoa. Saya ulang, Bu, salah satu waktu mustajabah kangge donga nyaeta wayah adzan sampai iqomah dan ketika pas hujan turun. Anda rawuh di sini bukan satu kesalahan, justru bersyukur dikumpulkan di majelis taklim. Di dalam kitab Mukashafatul Qulub, orang yang meninggal dunia ternyata di akhirat masuk sorga bi khairi hisab, masuk sorga tanpa hisab, nyaeta orang-orang yang sedo ketika dalam keadaan syahid. Di antaranya orang nu kebiasaan sholat jamaah, ternyata memang biasa sholat jamaah, satu ketika dia sakit badannya nggak bisa berangkat ke masjid, tapi dia sholatnya di rumah, maka tetap ganjarannya seperti dia sedang sholat jamaah di masjid. Tapi yang kebiasaannya sholat jamaah, termasuk orang ngaji, orang kebiasaan ngaji, orang suka ikut organisasi, entah muslimat, entah fatayatan, entah rutinan, jamaah kaum bapak-bapak, biasa ikut istighosah, biasa ikut manakiban, pengajian di mana mesti angkat. Satu ketika dia sakit dan badannya nggak bisa berangkat ngaji, dia meninggal dunia dalam keadaan syahid akhirat karena ternyata dia biasa ikut pengajian dan diberkahi antu kesedo biasa dalam majelis taklim. Maka jangan sampai kulanjen dengan sedaya, jangan sampai kula anjen sadayana berangkat biasa rutinan tapi keluar dari rutinan. Tadinya ikut muslimatan, gara-gara sering pengajian terus ternyata dikasih kotak infak, terus nggak mau jadi ikut sodako hanya gara-gara nggak mau ditarikin patungan, terus keluar dari organisasi nggak ikut ngaji lagi, itu beda. Dan ketika dia meninggal dunianya pun tidak dapat syahid akhirat gara-gara keluar dari pengajian rutin. Maka kula panjenengan sadayana dinaniki dikasih pertama nikmat sehat, nikmat sempat, kumpul bisa kempel sadayana di dia majelis, yaitu pertama pas rikala turun hujan diantara azan dan iqomah silahkan doa nusai. Merga ini sudah iqomah, kita sudah mendengar azan asar pula, mangga niat sholat asar ayeuna di dalam hati, sareng-sareng di dalam hati, mangga. Kenapa niat sholat asarnya sekarang? Supaya kita tidak dinilai oleh Allah orang-orang yang menyepelekan hal yang wajib. Maka mangga panjenengan sadayana sudah niat sholat asar, nanti sampai rumah bebersih terus wudhu, habis wudhu langsung melaksanakan sholat asarnya supaya tidak dinilai menyepelekan hal yang wajib. Nggih Bu nggih, nggih Bu nggih. Ada dalam kitab Nasaihul Ibad, barang siapa mendengar suara azan khususnya di kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Umumnya kita kan jawabannya Allahu Akbar, gitu nggih Bu? Tapi di dalam Nasaihul Ibad ditambahi Allahu Akbar marhaban bil qaili adla marhaban bis salati ahlan wa sahlan falahu alfa alfi hasanah. Siapa orangnya ketika mendengar suara azan, khususnya di kalimat Allahu Akbar, jur dijawab dengan doa marhaban bil qaili adla marhaban bis salati ahlan wa sahlan falahu alfa alfi hasanah, maka Allah akan mencatat beribu-ribu kebaikannya yang telah diamalkan. Mudah-mudahan berdirinya kita di sini kahujanan dina ieu sampai air ini pun kelak di akhirat kanggo saksi bahwa masyarakat wonten inggene keradenan adalah orang-orang yang cinta kali Kanjeng Nabi, dan kita semua berhak mendapatkan syafaatipun Kanjeng Nabi. Allahumma shallu ala Nabi Muhammad. Hapunten, ini lanjut ente? Lanjut sampai jam 5 sore. Betulan? Ikhlas? Mudah-mudahan kula panjenengan sadayana betul-betul rawuh di sini bukan karena mumpuninya, tapi karena memang masyarakat di sini keradenan orang yang senang ngaji. Tepuk tangan dulu dong buat panitianya Bu, biar tambah semangat. Panitianya gercep, gerak cepat, ada seng kabur langsung naik ke atas, ada panjenengan semuanya kehujanan disuruh pindah ke terasnya masjid. Maka maaf punten, inilah kenapa kula panjenengan sadayana rawuh di sini. Yang pertama, ikhtiarnya luar biasa. Lah alhamdulillah terang maning Bu, terang deui, aja pamer maning aja sombong maning, nek sombong maning bok udan maning. Insya Allah hari ini panas, udan, terang, terus udan maning, iku kabeh tanda-tanda kekuasaane Gusti. Memang betul cuaca zaman sekarang udah nggak bisa diprediksi. Betul nggih Mbah? Betul Pak? Kita yang nyalai musim, kita yang nyalai musim. Ada satu ungkapan di Jawa Tengah, Brebes masih Jawa Tengah, Kradenan masih Jawa Tengah. Oke, ada satu ungkapan bahasa Jawa, mohon izin. Akan datang suatu masa ayak manusia lali sekang kudangan, ucul sekang gendongan. Apa artinya? Datang suatu masa seorang ibu yang melahirkan tuannya. Artinya kita yang nyalai musim. Kalau orang tua kaya anak jadi budaknya, salah, kebalik. Bahasa Sunda budak itu bocah ya Bu ya. Nah inilah kenapa saya tadi bilang harus bahasanya campur sari. Ulangi Bu, ada ibu melahirkan tuannya, ada seorang wong tua sugih anak jadi rajanya. Tapi kalau anak yang kaya orang tua jadi budaknya. Pembantu betul, biar nggak susah. Ibu Sartinah yang lagi nyekeli saka ngebantu saya antara bahasa Indonesia, Sunda dan Jawa. Kalau wong tua sugih anak dadi raja, tapi kalau anak yang kaya wong tua dadi pembantunya. Apa contohnya? Wong tua mbah-mbah dititipin cucunya. Ayah di sini, mana orangna? Angkat ente. Maaf. Memang tidak ada dalil menyalahkan anak yang menitipkan cucunya ke mbah, tidak ada Bu. Cuma mari kita pikir bareng-bareng. Orang tua kita susah payah ngandung melahirkan kita, wis ngerumat gedekna kita, ternyata bareng kita rumah tangganan punya anak, kok cucunya dititipin ke mbahnya yang harusnya
di usia tuanya khusyuk dia ngibadah golet sangu, golet bekel di akhirat, malah dia bingung kerepotan ngurusi cucu. Betul? Betul? Maka maaf, ada satu pantangan di Cilacap daerah saya, anak kecil amat sangat pantangan, di jagongnya ditaruh di meja, pantangan. Sekarang kita yang nyalaih musim, Pak. Lihat di rumah-rumah makan, banyak sekali orang tua yang menaruh anaknya di meja. Oke, itu hak asasi masing-masing, tapi orang tua kita negur, masih bayi aja udah jadi raja, nganti pada mulyane karo panganan. Maka ketika dia kelak besar, kayak ngapa nggone ngetiplak nadanya pelek na orang tua, maring panganan bersama derajatnya dibokongi. Apa maning ketika ngesuk gede, amat sangat pantangan pamali ketika orang tua menaruh anak kecil di meja. Ini yang dimaksud, banyak manusia sudah lepas dari gendongan, ucul lepas dari kudangan. Waktu lagi kecil di kudang-kudang, gak ada anak kecil di kudang, tukang becak, tukang becak, tukang becak, tukang becak, gak ada. Kepingin gue ngundang anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Sekalipun anaknya tukang becak, mesti ibu gue ngundang anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Tapi setelah besar, dia lepas dari kudangan, dia lepas dari gendongan. Banyak anak yang ketika sudah kaya, dia lupa, malah menjadikan ibunya sendiri jadi pembantune. Mohon maaf, yang namanya mbah ngedidik cucu asal meneng, asal cicing, asal cicing. Bukti nyata, umpama nih, niki mbahe kerasa, sing penting meneng, sing penting cicing. Onok gedros ge putune nang pengajian jaluk es, langsung ana tuku es. Jaluk pentol cilok langsung dikasih duit B50, mana tuku cilok. Itu model pendidikan mbah, asal meneng asal diem. Padahal arane wong angger wis tua kepingine dia khusyuk ngibadah. Kenapa kok sampai asal meneng? Karena dia lagi fokus kepingin ngaji sama mumpuni. Akhirnya anak putun jaluk apa bayar diturutin. Maka ketika wong angger wis tua ketitipan cucu, sholat pun gak bisa khusyuk. Nabi Allahu Akbar, ya Allah, maghrib ke puturung pada Bali ya. Harusnya habis sholat maghrib zikir tawasul, ikut manakib istighosah, harus telepon sama temennya bocah, kue anakku putune aku lagi karo kamu apa enggak, bareng karo kue lagi apa ora, lagi les apa lagi olahraga. Nganti kepikiran nih macam-macam ngibadah jadi buatan khusyuk. Bukan musim yang nyalaih kita, tapi kita yang telah nyalaih musim. Maka ternyata zaman saiki Bu, kudune bayi nusune karo ibu, tapi nyatane saiki akeh bayi nusune karo sap. Alasane wong tuane ngucap hak asasi manusia, arep tak susoni mbora tak susoni, itu tergantung saya. Bisa ora disusoni sepisan air susune ora metu. Yang kedua, khawatir bentuknya jadi berubah. Yang ketiga, bayine ora tak susoni asi karena bayine ora gelem ngenyot. Gimana mau ngenyot wong pada mambu mbako? Bukan musim yang nyalaih kita, Pak. Kita yang nyalaih musim. Maka zaman dulu orang tua kita merediksi cuaca tepat. Soalnya apa, wong biyen gentur tapane ngelakoni syariat betul-betul dengan lugu polos, dengan tanpa tujuan yang macam-macam, hanya tujuannya kepingin ahli ibadah. Maka maaf punten, sebenarnya saya agak berat hati, tapi ini karena
amanah dari panitia. Jadi mumpung cuacanya sedang terang, mohon izin sekali ya Bu, ini ada amanah dari panitia, dan panitia orang modal banget. Kertas amanah be nganggo kardus bekas snack. Mohon izin ya, ini ada amanah dari panitia, saya sampaikan boleh? Boleh? Amanah dari panitia, mumpuni idih kayak surat cinta. Surat cinta we kardus snack. Mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk. Waduh, medani nemen nih. Kabar baiknya, pengajian hari ini disengkuyung oleh seluruh jamaah Masjid Baitul Mukminin. Alhamdulillah. Kabar buruknya, pengajian hari ini ada tarikan infak sodako. Duit sodakonya masih di dompet bapak ibu masing-masing. Ini kabar buruknya, supaya jadi kabar nusae. Kira-kira jenengan kalau dimintai sodako ikhlas ente Bu? Betul? Betul ikhlas? Maka kanan jenengan ikhlas, dimulai sodakonya dari saya dulu. Saya juga kudu ngasih sodako. Jenengan aja sodako, jenengan aja ikhlas. Saya datang di sini juga ditarikin sodako. Tapi dimulai dengan keikhlasan dan kemampuan. Yang jadi soang telurnya segede telur soang. Yang jadi bebek telurnya segede telur bebek. Yang jadi ayam telurnya segede telur ayam. Yang jadi burung dara telurnya segede telur burung dara. Yang jadi manuk piit, tahu manuk piit? Manuk emprit. Nu jadi manuk emprit telurnya nggak usah memaksakan segede telur soang, karunya nganti dobolen sesuai kemampuan. Mangga katanya panitia mau gelar infak sodako, dimulai dulu dari saya. Dari saya nanti sajadahnya keliling muter sumangga. Begitulah adanya Bapak Ibu. Saestu kami tidak ada niatan aji mumpung, tapi kami memohon keikhlasan. Walaupun saya sebenarnya agak berat hati karena memang kasihan. Oh ya, kota ini. Oh ya, sabar baik Pak Ustadz. Aso mawon, aso. Sambil baca sholawat. Oh, yang baca sholawat atayat bikin kaget gak izin dulu. Monggo Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Rahimakumullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Iku tanda-tanda kekuasaane Gusti. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Ngesuk nanggone akhirat ummate Kanjeng Nabi bakal manjing maring sorga. Amin Allahumma. Kabeh umat Kanjeng Nabi gue. Tapi umat sing keprimen berarti kan orang mung sampean tok sing kepengin manjing sorga. Sing gawa bendo miki kampak be kepengin manjing sorga. Mulane kepengin melu ngaos karo kiai ora basa. Ulangi kabeh sing rawuh teng mriki niat-ati siji badhe ngaji. Mong kita sepindah manusia kan boleh waspada nggih, boleh waspada nggih, mboten namung boleh tapi kita diwajibkan waspada. Contoh ngarti mendung pas lagi arepan mangkat ngaji, mbok udan aku waspada lah, niat angkat ngaji nggawa payung, iki namanya waspada. Contoh maning pengajian lah ora usah nganggo gelang sing akeh, lajeng dompet ya isinya aja akeh-akeh. Pengajian saiki akeh tukang copet. Iya sih, urip iki ora uli mikiri dunya, tapi kan diwajibkan waspada. Mbok kuatire gelang dikumpul nggo mangkat kaji malah kecopetan pas lagi pengajian, maka kita diperlukan waspada. Saya tahu dari tadi ke sini kayaknya bukan panitia nih, gawa kelapa enom sih, tapi kan gawa neng gawa kelapa enom dudu senormale wong melaku. Maka tadi saya ngomong nggak apa-apa naik, tapi yang penting kampaknya diamankan terlebih dahulu. Pak Bansere malah bingung, ikut grogi juga. Nggak apa-apa, KB mau makhluknya Gusti Allah kepingin ikut pengajian. Yang terpenting kita waspada. Itulah kenapa Banser perlu diklat, mengamankan para masyayikh, mengamankan para ulama, supaya khawatirnya ketika lagi ngaji ada kejadian persis seperti itu. Alhamdulillah sih aman-aman baik. Cuma tadi kepingin kenalan sama saya mungkin, soalnya tangannya pakai begini, sampai di situ dia begini. Tapi mohon izin ya Kiai lan para tokoh pemerintah dari desa Kradenan, ini sering kejadian orang-orang yang seperti itu gara-gara nun sewune di pengajian nggak bisa ketemu sama saya sehingga langsung datang ke rumah ke Cilacap. Jadi mohon izin sambil diperhatikan juga, walaupun orangnya maaf ya nggak senormal panjenengan, tapi punten terkadang juga mengganggu di pihak keluarga kami. Jadi sering karena di pengajian begitu tadi diusir, akhirnya merasa apa yang jadi hajatnya nggak tersampaikan sehingga malah datang ke rumah saya. Sering kejadian begitu. Jadi mohon izin mungkin tapi itu warga sini nggih Kiai, warga sini nggih. Iya berarti gimana? Oh ya tanggane sampean. Ibunya bukan. Si ibu bilang itu tanggane aku. Itu model kita manusia. Terkadang kalau nu sae kita seneng, kalau nu awon anu goreng ente seneng. Sehingga terkadang kita manusia kegeden gengsi. Jadi tadi hal satu tanda-tanda kekuasaan Gusti Allah, jangan nyepelein orang sepele. Bisa jadi beliau seperti itu pun ya lebih mulia ketimbang kita. Cuma ya kita perlu waspada. Lanjut nggih Bu nggih? Lanjut ya Bu ya. Walaupun tadi saya nyampein amanah rada berat hati, maka saya harus ngasih contoh. Saya ngasih sodako memang bukan dari tangan saya, tapi dari tangan asisten saya. Tapi walaupun dari tangan asisten saya,
tapi kan duitnya nyong. Terkadang maaf, ada orang yang memang sodako sengaja untuk tiba untuk pembelajaran dan percontohan di masyarakat. Tapi ada juga orang sodako ternyata punten lebih seneng diem-diem. Ada juga. Sama-sama sayanya kok. Masalah gedenya pahala itu kan urusannya Gusti Allah. Betul? Betul. Saya pernah punya pengalaman, sedikit saya sharing sebelum ngaji saya dilanjut. Satu ketika saya pengajian, ada tukang jualan es, ternyata di bawah esnya satu kerat, ternyata dia kesandung kakinya ibu-ibu muslimat. Terus esnya tumpah, secara refleks saya kepingin ganti itu duit esnya. Tapi ternyata setelah itu buakul pating kerubut jaluk ditukoni kabeh. Akhirnya saya tukoni kabeh. Hampir habis berapa juta waktu itu ketika lagi pas di pengajian, karena memang refleks mata lihat. Tapi ternyata dari hal kejadian itu viral, rame, dan akhirnya di satu tempat kejadian seperti itu sama, tapi dibuat-buat esnya sengaja ditumplekin. Saya biarin karena dia niatnya sudah beda, Pak. Maka akhirnya ada orang yang sodakoh memang untuk tiba untuk pembelajaran, tapi wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Apa itu wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter? Maaf, Anda ditanyain sama tetangga, yuk pan mari ngendi? Mari ngarep. Bener nggak? Bener nggak? Bener pancen mau ke depan, tapi kan jawabannya bikin mangkeliati. Iya enggak? Pan mangan karo apa? Karo tangan. Bener emang makanya pakai tangan. Bener jawabannya, tapi kan bikin hati sebel, bikin hati jengkel. Iya enggak? Iya enggak? Contoh lagi, Pak Kiai kemarin, Pak Kiai Haji Abdul Wahid ngaji di tempat saya, nyuruh jamaah seneng sodako karena in ahsantum li anfusikum, wong nandur saya mesti bakal panen saya. Berhubung ini Masjid Baitul Mukminin mengadakan pengajian, ini saya ngasih proposal, mangga Kiai sodako silakan. Berapa tuh? Bener, tapi nodong. Orang itu sesuai kemampuan. Wong sugih urung mesti sugih terus, wong semangat durung mesti semangat terus. Maka durung mesti wong pinter bener, wong bener pun durung mesti pinter. Tapi lebih baik dadi wong bener walaupun kurang pinter, tapi ketimbang wong pinter tapi keblinger. Bentar, jangan keprok dulu. Saya ulang. Ketimbang sampean bingung muter-muter. Wong pinter durung mesti bener, wong bener durung mesti pinter. Tapi masih lebih baik ora patia pinter tapi dadi wong bener ketimbang dadi wong pinter tapi keblinger. Maka hari ini jenengan niku wong sing pada bener. Pak Haji Abdul Wahid lebih ilmunya tinggi ketimbang saya, lebih sepuh ketimbang saya. Beliau duduk di belakang, kehujanan pun beliau ikhlas menerima. Sampai tadi belum disebut namanya pun beliau nggak protes. Yang protes santrinya, kenapa nggak ditulis? Karena saya nggak tahu. Beliau nggak hanya pinter, tapi beliau memberikan contoh. Ya pinter ya bener, niku orang yang bijaksana. Siapa lagi wong pinter bener, wong bener pinter? Sampean. Harusnya setelah sholat zuhur jenengan koilulah, istirahat, tidur di rumah, nonton TV, nyakel HP, udan-udan goreng mendoan, Bu. Kenapa jenengan kene? Mung hanya sekedar ngeliat mumpuni bocah cilik ireng merongos binti tonggos. Maaf punten, nikmatani maghbunun ala katsiri minan nas, as-sihhatu wal farahu. Dua nikmat yang sering melalaikan manusia,
nikmat sehat dan nimpak sempat. Mapunten nun sewu. Orang kalau setelah mati biasanya cerdas. Pinter sama cerdas beda. Pinter karena dibentuk, cerdas niku karena kondisional. Orang kalau udah mati dia cerdas, dia mampu mikir dengan keadaan. Contoh, saya tanya nih sama yang masih hidup. Masih hidup? Masih napas? Halo? Sebelah kiri, assalamualaikum. Iya, masih ambekan? Masih. Soalnya tadi lagi cerita orang mati itu cerdas, maka saya tanya sama yang hidup. Bu, saya tanya, antara ban bekas sama emas sekarung, lebih mulia ban bekas apa mulia emas sekarung? Bentar, ini yang masih normal hidup loh ya. Sampean jangan macem-macem nih. Dadakan sing gelange akeh ngomong jare ban bekas. Nyong ngerti masih sampean akeh. Gak usah pura-pura dadakan ban bekas jawabannya. Ini masalah logika loh. Saya logikanya jenengan yang masih hidup. Bu, antara ban bekas sama emas sekarung, lebih mahal ban bekas apa mahal emas sekarung? Jelas emas sekarung. Ini yang ngucap ban bekas biasa supaya emasnya ditengok ini. Jawaban logika orang masih hidup tentu lebih mulia emas sekarung. Tapi bagi orang yang telah mati, apalagi napasnya udah sampai kerongkongan, nggak bisa berenang, dia ketilem, kelelep di empang. Tahu empang nggak? Orang nggak bisa berenang, dia kecemplung empang, dia nggak bisa berenang, mau kelelep, napas udah sampai tenggorokan. Kira-kira orang yang ketilem gak bisa berenang dikasih dua pilihan antara ban bekas sama emas sekarung, milih mana? Jelas milih ban bekas. Orang udah mati biasanya cerdas, tapi bagi kita yang masih hidup, kita licik, kepinginnya ulih ban bekas, emas sekarungnya tetap digondol. Itu liciknya orang masih hidup. Tapi setelah kita mati baru kita bisa mikir dengan cerdas. Antara ban bekas karo emas sekarung, tentu lebih mulia ban bekas. Tapi nek sing wis mati ya si urip ya mikir emas. Lanjenan urip apa mati? Mati apa urip? Berarti jawabannya emas. Begini maksudnya. Kalau orang masih hidup pasti mikirnya lebih mulia emas sekarung. Tapi kalau orang dalam keadaan posisi udah mau mati, tenggelam karena nggak bisa berenang, pasti dia lebih milih ban bekas ketimbang emas sekarung. Betul? Maka setelah kita di alam kubur, barulah kita mikir dengan cerdas. Ternyata sholat kelihatannya sepele ketimbang harta, tapi setelah kita mati baru mikir lebih penting sholatnya ketimbang hartanya. Begitu bu. Assalamualaikum. Yang di kuburan iri sama kita masih bisa hujan-hujanan, masih bisa maca zikir, berpahala maning. Kita hari ini kehujanan, kita doa masih bisa dikabul. Orang di alam kubur bisa berdoa tapi nggak dapat ganjaran. Tuh bedanya. Halo, kita tersesat tapi masih urip, dikasih waktu dia tobat, ngibadai diterima. Tapi kalau udah mati bu, dia bisa berdoa di alam kubur tapi nggak dapat ganjaran. Bayangin. Maka hari ini tadi hujan gedenya luar biasa, anginnya kencang, pasti kemutan mati sampean. Betul nggak? Apalagi pas muslimat lagi baca yalal waton dengan iringan suara magebrubuk angin, rasanya kayak mati kiamat betulan bu. Iya nggak? Ini satu ungkapan bahwa kita yang masih hidup begitu diirikan oleh para orang yang sudah meninggal dunia dalam kubur. Kenapa iri? Iri kita masih dikasih nikmat, dikasih kesempatan bisa hidup,
Maka di dalam kitab Mukasafatul Qulub bahwa ternyata orang ketika hendak mati dikasih 15 menit terakhir ketika ajal mencabut nyawa, dia diperlihatkan antara malaikat pencabut nyawa, malaikat amal dan setan. Malaikat pencabut nyawa hendak datang nyabut nyawanya, tapi malaikat amal adalah bentuk dari sholat kita, ibadah kita, puasa kita, zakat kita berubah jadi malaikat. Tapi ada setan yang merongrong kuping kita. Nguping kita ini dibisiki oleh setan. Di dalam 15 menit ini kita ngomong sama Gusti Allah, ya Allah, tangguhkanlah nyawa saya sebentar saja. Kalau jenengan ya Allah menangguhkan mati saya sebentar saja, saya akan sodakoh. Kenapa bukan sholat? Kenapa nyebutnya bukan zakat? Kenapa yang disebut sodakoh? Karena kita hidup dunia hanya kepikiran dunia, harta. Maka ketika kita mati, kita janjikan kepada Gusti Allah, saya kepingin hidup untuk beramal soleh, saya kepingin hidup lagi, kepingin saya ngelakoni sodakoh. Karena waktu hidup di dunia hanya pikiran yang mikiri dunia. Tapi ternyata di dalam 15 menit ini antara amal malaikat yang ngejaga amal kita dan setan itu tarung. Kita mau berat yang kemana? Mau berat ke malaikat amal apakah lebih berat ke setannya? Maka kenapa di dalam keterangan bahwa wong anggere wis arepan mati lagi sakaratul maut dianjurkan dibacakan surat Yasin. Surat naon? Surat Yasin. Muklo nanggone nasoihul ibad, barang siapa yang membacakan surat Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut, maka setiap satu huruf di dalam surat Yasin mendatangkan 10 malaikat. Padahal ada sekitar 3 sampai 4 ribu huruf tenggene surat Yasin, dikali 10 berarti sampai ribuan malaikat datang kepada orang yang sedang sakaratul maut. Tugasnya malaikatnya adalah sebagai tembok, sebagai benteng supaya setan itu tidak merongrong orang yang sedang sakaratul maut. Maka surat Yasin itu adalah hatinya Al-Quran, dibaca saya sangat panjenengan. Banyak keterangan bahwa orang yang mendawamkan surat Yasin di malam hari, maka dia pun akan meninggal dalam keadaan syahid akhirat, masuk sorga pun bi ghairi hisab, tanpa hisab. Tapi ternyata kan angel aben bengi maca surat Yasin. Maka ada kalau setiap Jumat muslimat ada yasinan, ada tahlilan, betul nggih? Ora ketang dalam 1 minggu jangan ketinggalan maca surat ya, maca surat Yasin. Malih nanggone Mukasafatul Qulub, ketika orang 100 hari mau dicabut nyawanya oleh Gusti Allah, maka setelah asar 100 hari menuju ajalnya, dia merasakan sakit kepala yang sakitnya itu kerasa mateng. Tengge cara bahasa Sunda ini amping geleyeng, Pak. Jadi sakit kepala itu sampai geleyeng, hampir kayak migrain, tapi diwedang kopi ini nggak sembuh, dikasih minum bodrek pun nggak sembuh, Pak. Itu setelah sholat asar 100 hari menuju ajal. Yang kedua di Mukasafatul Qulub masih orang yang 100 hari menjelang ajalnya, telinganya itu ketika ditekuk baliknya itu lama. Praktek Pak, kalau ibu-ibu kan pakai jilbab ya Pak ya, Pak. Bapak-bapak nih mewakili, telinganya non sewu ditekuk baliknya masih cepet. Coba dicoba Pak, dicoba dulu. Ini kita praktek Pak. Ya sendiri nggak apa-apa, ditekuk baliknya masih cepet. Itu masih 100 hari punjul itu. Aman. Nanti sampai rumah dicek ya Bu ya, telinganya ditekuk begini, kok baliknya cepet. Berarti masih 100 hari punjul itu. Aman. 100 hari punjul kan nggak tahu sampai berapa tahun ataupun berapa hari. Terus hidung ketika dia dipercet baliknya cepet, berarti masih 100 hari punjul tuh, aman. Soalnya kalau hidungnya dipejet baliknya udah lama, itu udah ciri-ciri 100 hari mau menjelang wafat meninggal dunia. Tapi rata-rata
kita yang dikasih ciri-ciri yang mau meninggal itu nggak paham dan dia nggak sadar. Setelah sadar di sekelilingnya biasanya ngasih tahu, oh ya memper ya, pantesan ya, ini orang begini-begini, ini orang begini-begini, masih banyak lagi tanda-tanda. Maka kita udah dikasih tahu loh tanda-tanda datangnya yang namanya kiamat kecil, matinya nyawa kita. Tapi ternyata kula panjenengan sadayana masih saja banyak orang yang mau bilang sama Gusti Allah, ya Allah nanti gampang deh kalau sampai rumah langsung sholat. Tapi nyatanya sampai rumah kak capek lah, duduk bentar aja dulu, belum ganti baju udah ngeleker turun leder sampai ngorok gak kerasa. Tuh rata-rata manusia kalau dikasih kesempatan waktu kedua begitu tuh. Makanya kalau saya kok diputus pacar sampai pacar minta balikan lagi udah gak ada kesempatan kedua lah. Untung baik nggak punya pacar saya. Dalam siapa? Ye sok tahu ye. Berasa jadi mak comblang. Namanya ustadz ustadzah mau balik ho nggak pacaran bu. Kalau pacaran bagaimana jamaahnya? Coba bayangin kalau ustadz ustadzahnya di panggung pacaran, maaf ya, gaya apa jamaahnya? Pasti ngomong tuh bunyainya sama pakiannya jadi panggung pacaran. Iya Allah, di panggung sampai pacaran. Gimana kabar santrinya? Jangan dimanipulasi dengan adanya youtuber Anda yang bilang saya dengan si A, si B, si C, Anda kemakan gosip bu. Iya, menjenengan kemakan gosip. Masih kecil pula, dia masih muda, saya juga masih muda. Ngaji dulu, masalah nikah kecil, ngerawatnya yang susah. Betul? Saya ngomong begini, tiba-tiba besok pagi nikah juga nggak tahu. Namanya rezeki. Cuma untuk sementara saya masih sinau dulu, masih belajar, masih ta'alum, mohon izin. Maka alhamdulillah ini jam 4 kurang seperempat. Saya nggak boleh egois bu. Saya mah di sini enak pakai karpet lanjenengan tuh kaki udah melar semua. Ya lo kaji Sartina sama kaki apa digelangin juga Bu Sartina. Saya tanya, tetangga emasnya banyak, jenengan seneng gak? Seneng gak? Senyumnya mencurigakan sampean. Kita rubah mindset pikiran jelek kita. Orang emasnya banyak, pertama mungkin dia lagi nabung, celengan, anaknya lagi mondok di pesantren, sewaktu-waktu ada butuh talangan dana mau dijual supaya anak di pondok ngajinya lancar, kan bisa jadi begitu. Betul gelangnya baru dipakai pengajian gak apa-apa, yang penting jangan pamer. Iya, motornya baru dibawa ke pengajian, bagus, didoakan mudah-mudahan pengajiannya motornya baru pun dalam rangka mengantarkan kepada hal yang baik. Bajunya baru dipakai ke pengajian, boleh, yang penting hilangkan niat jeleknya. Jangan sampai berangkat ngaji bajunya baru, langka wong kene klambine sing kayak aku. Itu udah pamer tuh. Nih bagus nih pengajian, bajunya baru digawa pengajian nih, tapi langka wong kene klambine apike kayak aku. Itu udah beda niat tuh. Itu namanya udah pamer. Tapi diniatkan nganyari klambi digawa maring pengajian aja kanggo maksiat, tapi digawa maring pengajian muga-muga biar istiqomah nggone ibadah. Allahumma. Saya nggak bisa lama-lama. Saya ngapunten nggih Pak Panitia Kiai, karena kita ingat yang ngaji sepuh-sepuh juga. Saya kalau ngaji biasanya rata-rata 2 jam, paling sedikit 1,5 jam. Kemarin ngaji di Cigedog lama pula, ngaji di Cikandang malam hari lama juga, karena memang pengajiannya non sewu sangat. Yang pertama hujannya nggak sederas ini, jenengan bajunya udah basah semua, jadi saya nggak mampu untuk melaksanakan pengajian ini secara egois. Jadi saya harus betul-betul mikir kondisi dan mikir keadaan. Saya sih memang ngaji ini, tapi ngapunten sangat kita saling pengertosan,
supaya kita ngajinya nggak kesoren dan kita badannya pun tambah sehat. Yang lagi pada kehujanan hari ini pun kena airnya hujan, mudah-mudahan jadi sehat walafiat, diberikan semangat giroh ibadah, diberikan keluarga yang mawaddah warahmah sakinah, diberikan anak yang soleh solihah, keluarga ingkang adem ayam tentrem, jadi keluarga ingkang betul-betul ahli ibadah. Doakan masyarakat Jamiah Masjid Baitul Mukminin dijadikan masyarakat yang ahlil jannah, tetepakan imane, ditetepakan islame, ditambah ihsane, husnul khatimah pungkasane. Amin Allahumma, amin Allahumma. Saya harap 2-3 menit sebentar saja doa diimami oleh akhil al-kiram. Bapak Kiai, Bapak Kiai, siapa? Oh, Abdul Wahib. Akhil al-kiram, Bapak Kiai Abdul Wahib untuk memimpin doa pengajian hari ini. Yang pertama terima kasih Pak Kuwu, kepala desa-desa Keradenan. Yang kedua terima kasih keluarga besar Jamaah Masjid Baitul Mukminin. Setelah doa usai, moga-moga jenengan pulang dengan tidak ada halangan suatu apa, bisa bertemu lagi di lain majelis. Amin Allahumma. Segala kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa diimami oleh akhir al-kiram Romo Ki Haji Abdul Wahib Sumangga. Sallu ala Nabi Muhammad. Mari kita bersama-sama berdoa dan mendoakan supaya Ustazah mumpuni, betul-betul mumpuni segala-galanya dan mendapatkan jodoh yang mumpuni fi sabilillah ila maghfiratil ala ni'matillah wa syukrillah walhamdu. Oleh jodoh tahun 2023 saya doakan, karena memang yang paling terbaik, best is the best, the name of Allah adalah seorang mubalighah, adalah mempunyai apa, batur kanca untuk supaya mumpuni ilmunya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya robbal. Doanya bareng-bareng baik supaya mustajab. Pas Allah memberikan barokati minas sama'i wal ard, ini menjadi petunjuk bagi kita sing asale diutang akeh dibayar di Gusti Allah. Amin. Terutama yang mempunyai hajat besar maupun kecil, ibadah terutama haji dan umrah dimampukan oleh Allah. Amin ya robbal. Ikuti saya syahadat 3 kali, istighfar 3 kali, baru sholawat dan semuanya yang ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih wa atubu ilaih wa atubu ilaih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tuballighna biha hajjal baitikal muharram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi salam fi lutfin wa afiyatin wassalamah ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith ila Makkah wal Madinah bil haji wal umrah bil haji wal umrah bil haji wal umrah. 3 kali dibaca dari Al Habib Salim bin Modor bin Syekh Abu Bakar. Yang punya uang dipegang, kalau tidak dipegang ini tabarukan saja. Insya Allah sing asalnya 100.000 menjadi 100 juta. Amin. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Pahalanya bisolawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi mustajab, dan lebih mustajab ustazah mumpuni insyaallah barakati minas samai wal ard. Amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Kudus,
sahil lana bil fulus warna abang sing alus bi barokati Habib Husain Ibnu Abu Bakar Al-Idrus. Ya Allah ya Kudus, sahil lana bil fulus warna abang sing alus bi barokati Habib Husain Ibnu Abu Bakar Al-Idrus. Ya Allah ya Kudus, sahil lana bil fulus warna abang sing alus bi barokati Habib Husain Ibnu Abu Bakar Al-Idrus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala khairi khalqih wa nuri arsyih wa zinata arsyih wa midada kalimatih walhamdulillahi rabbil alamin. Bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayidina wa maulana Muhammad. Syukran katsir. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.